Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Irfan. Di episode kali ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup bikin penasaran, bahkan membuat sebagian besar pecinta sepak bola Indonesia mulai bertanya-tanya, mau kemana Tom Hai? Ya, dari sekian banyak pemain naturalisasi timnas Indonesia, hanya tinggal satu nama yang belum mendapatkan klub untuk musim kompetisi 2025-2026. Dan itu adalah Tom Hai, nama yang sempat bersinar bersama Almere City di Eredivisie. Pemain tengah elegan yang digadang-gadang menjadi jenderal lapangan tengah skuad Garuda. Kini masih belum menentukan arah masa depannya. Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mungkinkah Tom Hai kembali bermain di Belanda? Atau justru ke Indonesia? Mari kita ulas secara mendalam, tenang, dan tetap objektif. Karena seperti biasa, di sini saya bukan cari sensasi, tapi cari esensi. Kalau kita lihat pergerakan transfer para pemain naturalisasi timnas Indonesia, belakangan ini hampir semuanya sudah menemukan klub barunya untuk musim 2025-2026. Sebut saja Jordi Amat, sang bek veteran yang kini resmi berseragam Persija Jakarta dengan kontrak 2 tahun. Lalu ada Rafael Struijk, pemain muda penuh potensi, bergabung dengan Dewa United dengan kontrak yang lebih panjang yakni 3 tahun. Sen Patinama, si bek kiri yang energik, hijrah ke Thailand untuk memperkuat Buriram United. Lalu ada Nathan Choaon yang meskipun sempat mengalami naik turun performa di Swansea, kini bergabung dengan klub legendaris Belanda, Willem II. Dan yang terbaru, Justin Hubner, setelah kontraknya habis bersama Wolverhampton Wanderers, dia merapat ke Fortuna Sittard, salah satu klub Eredivisie yang dikenal cukup agresif dalam pembinaan pemain muda. Artinya, semua pemain naturalisasi yang selama ini menjadi tulang punggung Garuda sudah punya pelabuhan baru, semuanya kecuali satu, Tom Hai. Sebelum kita bahas masa depannya, penting untuk melihat kembali siapa sebenarnya Tom Hai ini. Tom Hai lahir di Amsterdam pada tanggal 9 Februari 1995. Ia mengawali karir profesionalnya di AZ Alkmaar, lalu sempat membela beberapa klub seperti Willem II, ADO Den Haag, dan Heerenveen. Karirnya cukup stabil di era divisi, bahkan dikenal sebagai gelandang yang punya visi bermain yang sangat bagus, pengumpan jitu, serta piawai dalam membangun serangan dari tengah. Musim lalu, Tom Hai bergabung dengan Almere City, klub promosi Eredivisie, namun sayangnya mereka langsung tergradasi setelah hanya 1 musim. Kini kontraknya pun telah selesai dan sejak itu ia belum menemukan klub baru. Sempat ada kabar bahwa Persija Jakarta tertarik mendatangkan Tom Hai. Klub ibu kota memang sedang serius membangun skuad untuk musim baru, apalagi dengan format kompetisi baru yang kini berganti menjadi Super League. Namun belakangan rumor itu seolah lenyap. Pasalnya, Persija justru mengontrak gelandang asal Brazil, Van Basten Sosa, yang posisinya sangat mirip dengan Hai. Banyak yang menilai bahwa pilihan itu adalah bentuk ketidakpastian soal harga atau negosiasi yang tidak menemui kesepakatan dengan Tom Hai. Meski belum mendapatkan klub, Tom Hai sejatinya masih memiliki daya tarik. Banyak penggemar yang menyarankan agar ia kembali ke Belanda dan memperkuat tim-tim seperti Nah Breda, Groningen, atau bahkan Fortuna Sittard yang menariknya kini diperkuat juga oleh Justin Hubner. Nama-nama klub itu bukan isapan jempol belaka. Tom Hai pernah punya hubungan historis dengan beberapa, di antaranya termasuk Nah Breda.
tempat ia sempat bermain pada musim 2018-2019. Namun pertanyaan sekarang, apakah klub-klub itu masih membuka pintu atau justru ada hal lain yang menghambat langkah Tom Hai? Sejauh ini tidak ada laporan medis atau berita kredibel yang menyebutkan bahwa Tom Hai mengalami cedera serius. Jadi kemungkinan besar bukan karena faktor fisik, tapi bisa jadi negosiasi kontrak, ekspektasi gaji, atau bahkan pertimbangan pribadi menjadi penyebab kenapa ia belum bergabung dengan klub manapun. Menurut laporan dari media football internasional, Tom Hai sebenarnya masih dalam radar beberapa klub LST divisi. Namun belum ada yang benar-benar melakukan pendekatan konkret. Ia masih bersikap wait and see. Meski belum ada tawaran resmi dari klub Liga Indonesia, peluang Hai bermain di Indonesia sebenarnya masih terbuka. Apalagi dengan kehadiran rekan-rekan naturalisasi seperti Jordi Amat, Rafael Struijk, bisa menjadi ada dorongan emosional atau chemistry yang membawanya ke tanah air leluhurnya. Bermain di Indonesia tentu memberikan keuntungan dari segi exposure dan peran di timnas. Tom Hai bisa menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Garuda. Usia memang sudah 30 tahun, tapi untuk posisi gelandang yang lebih mengandalkan visi dan distribusi bola, usia tersebut bukan masalah besar. Bahkan bisa dibilang berada di masa-masa puncak kematangan seorang playmaker. Mungkin Tom Hai memang sedang menunggu tawaran yang lebih sesuai, baik secara teknis maupun finansial. Kita tahu, dunia sepak bola bukan sekedar siapa cepat dia dapat, tapi juga soal kecocokan sistem, gaya main, hingga kepercayaan pelatih. Ini pertanyaan menarik. Dengan latar belakang Tom Hai sebagai pemain naturalisasi, tentu PSSI berkepentingan untuk memastikan para pemainnya punya tempat bermain yang layak. Karena tanpa klub, performa mereka bisa menurun dan bisa berdampak langsung ke timnas. Kalau memang Tom Hai belum juga mendapatkan klub hingga akhir bursa transfer, mungkinkah PSSI memfasilitasi, misalnya mendorong klub-klub Liga 1 untuk melihat peluang emas ini? Media seperti Football Zone dan ADNL juga mencatat bahwa Tom Hai adalah salah satu gelandang bebas transfer paling berpengalaman saat ini. Meski mereka tak menyebutkan klub tujuan secara spesifik, mereka menggarisbawahi bahwa pengalaman Hai di Eredivisie masih sangat relevan dan belum seharusnya dilupakan. Beberapa jurnalis di Belanda menyebut Tom Hai sebagai pemain dengan IQ taktis yang sangat tinggi, yang akan sangat cocok jika digunakan sebagai metronom di tim yang butuh kontrol permainan. Jadi teman-teman, itulah pembahasan lengkap soal teka-teki masa depan timnas Indonesia, yaitu Tom Hai. Satu-satunya pemain naturalisasi timnas Indonesia yang hingga detik ini belum memiliki klub untuk musim 2025-2026. Apakah ia akan kembali ke Belanda, bergabung dengan klub Indonesia, atau justru memilih jalur yang tak terduga? Kita tunggu saja, karena dalam sepak bola, satu momen bisa mengubah segalanya. Kalau menurut teman-teman, Tom Hai sebaiknya gabung ke klub mana nih? Apakah di Eropa atau pulang ke tanah leluhurnya? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel Irfan terus berkembang dan memberikan teman-teman konten terbaik seputar dunia sepak bola, khususnya di timnas Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga, salam Garuda.